Tuhan dan jemaat kita. Dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan itu sungguh baik mengasihi kita. Walaupun kita kebaktian melalui online, kita percaya Tuhan itu sungguh baik mengasihi dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulakan kebaktian kita, mari kita berdoa dan saya minta Bonesen lagi membawa kita dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Nanti saya akan amin kita semua. Haleluya Tuhan, Bapa kami di surga. Kami bersyukur dan terima kasih pada Engkau pada pagi ini. Kami serahkan kebaktian kami dari mula akhir dengan Engkau ya Tuhan. Kami berkebaktian online pada pagi ini. Juga Jumat kita semua kita buat sama-sama dengan keluarga kita di rumah. Supaya Tuhan hadir dalam kehidupan kita masing-masing pada pagi ini. Dimanapun kita berada, Tuhan itulah Tuhan yang kita sembah dalam kehidupan kita. Setiap waktu, setiap masa ya Tuhan. Dan terpuji mulia nama Engkau Tuhan. Jamah hati kami, fokus kami pakai darah Tuhan Yesus, supaya kami terasa kuat, supaya kami terasa memulia dan memuji nama Engkau dalam setiap pribadi kami pada pagi ini. Sebab Engkau rela mati untuk kami menebuskan segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan terpuji mulia nama Engkau ya Tuhan. Tuhan yang baik, sungguh baik. Tuhan, Engkau terus bagi kasih damai dalam kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami terasa kuat, supaya kami terasa kukuh dalam apapun keadaan kami, lebih-lebih lagi iman kami ya Tuhan, anak-anak kami yang jauh dari keluarga. Tuhan lindung, Tuhan jaga dimanapun mereka berada. Haleluya Tuhan, dan terpuji mulia nama Engkau. Kami serahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Dimanapun jemaat Tuhan berada, mari kita mengangkatkan beberapa pujian yang menyatakan begitu indah. Dimanapun kita berada, pastinya indah bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara
Tuhan tetap mengasihi kita, karena semua yang kita terima berkat adalah kasih Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita mengangkatkan pujian seterusnya, kecaplah dan lihatlah.
Haleluya Tuhan, haleluya. Sebentar lagi Tuhan kami akan punya firman Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang Bapa Tuhan, dan anak-anak-Mu yang mendengar firman. Karena kami tahu firman-Mu Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sampai selamanya yang Bapa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas pujian penyembahan yang kami naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, seterusnya saya beri masa Tuhan firman Tuhan. Terima kasih kepada tim pujian penyembahan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua melalui pujian, penyembahan dan segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini bersyukur kepadamu atas masa yang sangat indah yang Tuhan telah berikan untuk kami pada pagi hari ini beribadah secara online. Kami percaya bahwa setiap pendengar pagi hari ini diberkati dan setiap kami anak-anak Tuhan, Engkau berkati kami semua baik melalui setiap pujian penyembahan sebentar tadi, bahkan melalui firman-Mu yang akan kami dengar sebentar ini. Tuhan, Engkau pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita terus kepada firman Tuhan. Mari bersama saya melihat di dalam Mazmur 37, 28 dan sampai 29. Mazmur 37, mari kita sama-sama lihat Mazmur 37 ayat 28 29 yang berkata demikian, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Sekali lagi, salam dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan para pendengar yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini. Semoga semuanya sehat-sehat dan tetap semangat dimanapun kita berada. Nah, sesuai dengan teks pagi ini yang telah saya bacakan untuk kita bersama pada pagi hari ini, saya mengambil satu tema, yaitu Tuhan tidak pernah tinggalkan. Yaitu Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ada saat di mana kita pernah menghadapi situasi-situasi sulit yang dapat menyebabkan kita merasa sendiri, kan? Membuatkan kita merasa sepi, membuatkan kita merasa ditinggalkan dan rasanya tidak dipedulikan lagi. Dan ada orang tua yang mulai dihantui rasa sepi ketika anak-anaknya sudah berumah tangga dan tidak lagi tinggal bersama-sama dengan mereka. Ada anak-anak yang harus menjalani hari-harinya dengan hati yang luka, yang terus memberi kesan karena dibiarkan oleh orang tuanya. Ada pula istri yang harus menanggung hidup yang teramat berat, yang membuatnya menangis sepanjang malam karena telah ditinggalkan atau dihianati oleh suami tercinta yang pergi dengan wanita lain. Begitu juga sebaliknya. Ini keadaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, contoh di atas menunjukkan bahwa rasa sepi atau merasa sendiri dapat melanda semua orang tanpa terkecuali. Itu pasti. Dan tanpa mengenal usia dan status seseorang. Terlebih lagi ketika dihadapkan pada masalah besar dan tidak ada seorang pun yang dapat menolong. Nah, jadi dalam situasi ataupun keadaan yang seperti itu, sikap mengasihani diri sendiri muncul dan kita pun mulai berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan kita, kan? Dan tidak lagi peduli dengan kita. Itu yang seringkali kadang-kadang kita rasakan. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut sehingga kita tidak lagi merasa sepi, sehingga kita tidak lagi merasa sendiri, sehingga kita tidak lagi merasa ditinggalkan.
Jadi pagi hari ini mari kita lihat bersama apa yang harus kita lakukan apabila hal-hal tersebut melanda menguasai kehidupan kita. Seperti mana tema kita pada pagi hari ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Nah, jadi cara untuk mengatasi masalah kesepian dan rasa ditinggalkan, rasa tidak dipeduli, hal yang harus kita lakukan adalah mendekatlah kepada Tuhan. Ini hal yang pertama kita lakukan, mendekatlah kepada Tuhan. Bangunlah keintiman dengan Tuhan, bangunlah hubungan yang intim, yang erat dengan Tuhan secara pribadi melalui saat teduh kita setiap hari. Saya percaya ada di antara kita yang mengatur saat teduhnya teratur. Setiap pagi bangun jam berapa, membaca firman Tuhan jam berapa, mungkin sebelah malam juga ada yang mengatur saat teduhnya bersama dengan Tuhan. Nah, jadi untuk kita mengatasi hal yang merasa sepi, merasa ditinggalkan, merasa sendirian, kita harus membangunkan keintiman kita, hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi melalui saat teduh kita setiap hari. Masa kita dengan Tuhan secara pribadi. Tetapi sebaliknya apabila dalam satu hari pun kita tidak pernah mengambil masa saat teduh bersama dengan Tuhan, apa yang akan jadi? Tentunya kita akan rasa sepi, rasa sendiri, rasa tidak dipeduli. Oleh sebab itulah kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi saat kita tinggal dekat Tuhan melalui doa, kita akan merasa tenang, merasa tentram, merasa aman. Jadi Daud menyatakan bahwa hanya dekat Allah saja dia merasa tenang. Sebab ia tahu bahwa Tuhan adalah keselamatan hidupnya. Mazmur 62 ayat yang kedua. Jadi karena itu, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Itu kata Yesaya 55 ayat yang ke-6. Dan nyatakanlah semua masalahmu, pergumulanmu, bebanmu dan keluh kesahmu kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 8e katakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Jadi Tuhan itu hanya sejauh doa. Seperti mana dia hanya sejauh doa. Apa artinya? Tuhan itu hanya sejauh doa. Artinya dia sangat dekat dengan kita. Dia sangat dekat dengan kita. Tetapi bila kita ingin mendekat kepada Tuhan, agar dia mendekat kepada kita, maka kita harus berusaha keras. Berusaha keras untuk mencari dia. Perhatikan kata berusaha keras, gigih mencari Tuhan. Ketika Azaria bin Obed dihinggapi roh Tuhan, ia segera menemui Asa, Raja Yehuda pada waktu itu. Dengarlah kepada Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. 2 Tawarik 15 ayat yang kedua. Jadi untuk mendekat kepada Tuhan, kita harus mencari dia dengan sungguh-sungguh. Kedekatan seseorang dengan Tuhan akan menghasilkan sukacita yang luar biasa. Sebab dia akan memberikan apa yang kita inginkan. Daud berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat yang keempat. Jadi Daud memiliki hubungan yang sangat baik, sangat akrab, sangat karib dengan Tuhan sehingga ia mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Daud merasakan bahwa di setiap kesakannya pertolongan Tuhan sangat terbukti. Karena itu Daud memberi nasihat. Mazmur 37 ayat 5 dan 6 katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan bertindak, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Banyak sekali orang terlalu terpengaruh dengan masalah yang dialami dan juga persoalan-persoalan yang terjadi di sekitarnya sehingga mereka kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Akibatnya mereka mulai lupa untuk hidup dekat dengan Tuhan. Malah kian menjauh
menjauh dari Tuhan dan semakin terbelenggu oleh rasa takut dan khawatir. Ingat, saudara yang dikasihi Tuhan, barang siapa yang lengah akan menjadi sasaran si iblis yang selalu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Jadi iblis selalu masuk ke dalam hati seseorang dengan melepaskan panah ketakutan, kekhawatiran dan ketidakpercayaan. Nah, jadi dunia saat ini dipenuhi dengan rasa takut, ketakutan, dan kadang-kadang orang Kristen pun merasa takut. Kita tidak terkecuali. Jujur kita akui, adalah mudah bagi kita terjatuh dalam perasaan takut. Takut karena seringkali pandangan mata kita selalu tertuju kepada keadaan yang sedang terjadi, apatah lagi keadaan yang melanda dunia sekarang ini. Nah, jadi ketakutan akan lenyap bila kita segera mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi mendekatlah kepada Tuhan. Yang kedua, hal yang harus kita lakukan adalah pegang janji firman Tuhan. Menjadi salah besar jika kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita dan tidak memperdulikan kita. Justru sebenarnya kita yang seringkali meninggalkan Tuhan dan tidak lagi melibatkan Dia dalam hidup kita. Apakah janji Tuhan yang ada dalam firman-Nya? Mari kita lihat bersama. Pertama, menjanjikan pengampunan. Ini janji firman Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 tertulis, jika kita sebagai manusia yang sudah mengakui segala kesalahan serta dosa kita, maka Ia akan menepati janjinya dan Ia akan melakukan dengan sangat adil, dan Ia akan mengampuni semua dosa kita serta membersihkan diri kita dari semua perbuatan salah yang sudah kita lakukan di dunia ini. Jadi Dia menjanjikan pengampunan. Yang kedua, memperoleh kehidupan kekal. Dalam Yohanes 3:16, ini ayat yang selalu kita perhatikan, tertulis jika janji Tuhan bagi orang percaya setiap orang yang percaya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Janjinya, setiap orang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Ia akan menyiapkan tempat bagi kita dan menjadi imam Allah dan Kristus. Yang seterusnya, selalu melindungi umat-Nya. Perhatikan ini, jemaat yang dikasihi Tuhan. Janji firman Tuhan, Dia selalu melindungi umat-Nya. Siapa umat-Nya? Saya dan kita semua. Dalam Mazmur 34 ayat 8 tertulis, jika malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia dan akan meluputkan mereka. Kita boleh baca dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling, katanya. Nah, jadi ini perlindungan. Selalu melindungi. Janji firman Tuhan itu, Dia selalu melindungi umat-Nya. Umat-Nya adalah kita semua. Dan juga janji firman Tuhan memenuhi keperluan kita. Segala keperluan kita. Filipi 4 ayat 19 tertulis, Tuhan berjanji akan selalu memenuhi semua keperluan kita dari kekayaan dan kemuliaan-Nya. Sehingga ini membuatkan kita harus yakin dan percaya dengan semua keperluan kita. Sebab Tuhan akan memenuhi dan bahkan mencukupi semua, bukan separuh, semua keperluan kita tersebut. Nah, jadi dalam Matius 6 juga dikatakan, jika burung di udara pun dipelihara oleh Tuhan dengan sangat-sangat baik, maka terlebih lagi bagi kita manusia yang diciptakannya lebih lagi dipelihara oleh Tuhan. Ini perlindungan Tuhan. Jadi Tuhan juga sudah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Filipi 4:19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Tuhan juga sudah menjanjikan akan menambahkan segala sesuatu pada kita dengan cara mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan juga kebenaran-Nya, dan semua itu akan ditambahkan kepada kita seperti yang tertulis dalam Matius 6:33 dan seperti apa yang dikatakan dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi jelaslah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Apalagi janji firman Tuhan, menolong dalam ketidakpastian akan masa depan kita. Yeremia 29:11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu mencapai hari depan yang penuh harapan. Nah, jadi rancangan ini berlaku untuk kita semua, sebab Tuhan tidak ingin ada dari kita menghadapi kecelakaan dan terombang-ambing dalam ketidakpastian akan masa depan kita. Jadi, saat Tuhan menciptakan kita manusia, Ia juga sudah menyediakan semuanya untuk kita. Untuk itulah sangat penting bagi kita umatnya mengetahui apa yang sudah Tuhan rencanakan dan melakukan dengan baik. Maka janji Tuhan akan kita dapatkan. Dengan begitu banyak yang Tuhan sudah janjikan kepada kita sebagai umat-Nya, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu percaya dan menjalani setiap perintah-Nya supaya kita dapat merasakan janji yang Tuhan berikan untuk kita semua. Jadi keberadaan orang percaya adalah berharga, sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Yesaya 43 ayat yang keempat. Karena itu, Tuhan tidak akan membuang umat-Nya dan milik-Nya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Mazmur 94 ayat yang ke-14. Jadi, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman pagi ini yang mengatakan bahwa Tuhan tak pernah tinggalkan. Terbukti benar bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anak-Nya. Walaupun ada orang yang beranggapan bahwa Tuhan telah meninggalkannya, Tuhan tidak lagi mendengar dan peduli akan dia, sehingga merasa sepi, sangat sepi, dan merasa sendirian. Dari apa yang kita belajar pada pagi hari ini, ternyata bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan anak-anak-Nya, meninggalkan umat-Nya. Karena anggapan yang seperti itu adalah salah. Karena itu, marilah kita ingat kembali bagaimana cara mengatasi masalah tersebut sehingga kita tidak lagi merasa sepi, tidak lagi merasa sendiri dan rasa ditinggalkan. Seperti mana firman Tuhan pagi hari ini, hal yang harus kita lakukan adalah mendekatlah kepada Tuhan dan pegang janji firman Tuhan. Dan ingat, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Oleh sebab itu, selalu dekat kepada Tuhan. Pegang janji firman Tuhan. Janji ini dia pegang tangan kita. Janji ini dia menolong, melindungi kita. Dalam keadaan apa sekalipun, Tuhan tetap setia melindungi umat-Nya, memegang tangan kita. Sebab itu, jangan menjauhkan diri daripada Tuhan. Sentiasa dekat kepada Tuhan, pegang janji firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, sebab Engkau Allah Tuhan kami yang hidup, Allah yang tak pernah meninggalkan kami sesuai dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, dalam keadaan apapun, situasi apapun yang melanda dunia ketika ini, jangan biarkan kami merasa tidak dipeduli, tetapi biarlah kami sentiasa berharap, bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang telah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, supaya setiap kami diberkati bersama-sama, dikuatkan bersama-sama melalui sabda-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, agar dalam kehidupan kami seterusnya, sungguh Engkau-lah yang kami cari, sungguh Engkau-lah tempat kami bergantung, sungguh Engkau-lah tempat kami berharap,
dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih juga Tuhan Yesus atas pemeliharaan-Mu dari awal sehingga selesai, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Berkatilah Tuhan Yesus kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang, agar kami sentiasa hidup memuliakan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan segala keperluan kami Tuhan akan mencukupi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, dengar dan jawablah permohonan doa kami anak-Mu pada pagi hari ini, sebab doa ini kami minta hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Para pendengar, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, ibadah kita hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Jumpa lagi di masa yang akan datang. Terima kasih.